oh ada roti harga murah tapi rasa mirip dengan roti boy. Dan itu bayang-bayang itu kita juga nggak bisa lepaskan. Nah akhirnya begitu buka, saya langsung sama istri, yuk kita tiru roti boy sesungguhnya. Kenapa? Kita hadir di seluruh Indonesia mimpinya, walaupun waktu itu masih dari Bekasi dulu kita buka. Halo pemirsa, selamat malam. Udah berbuka kali ini ya. Wih, soalnya ini ada roti depan nih. Nah, ngomong-ngomong tentang roti, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang lagi di podcast tercinta kita dari Redaksi Siswa. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang hal yang inspiratif seputar bisnis, kepemimpinan, transformasi bisnis, dan hal inspiratif lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu founder dari Juragan Roti. Kita mengusung tema dari Solo ke Dubai, liku-liku Ropigo Internasional. Nah, hari ini kita kedatangan Mas Ahmad Kurniareja Rahman, founder dan CEO PT Juara Roti Indonesia ya Mas Ahmad. Selamat datang Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reja ini sosok inspiratif nih. Kenapa inspiratif? Kita tunggu ceritanya. Tapi sebelum kita berlanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share kanal podcast ini. Oke, Mas Reja, untung kita udah buka ya, jadi nggak ngiler ya. Harumnya, saya nyium bau apa gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang roti nih, Mas Reja ini emang katanya nggak punya background F&B, kok beraninya ya? Iya, jadi kalau saya memang belum pernah punya background F&B, tapi ibu dulu sampai sekarang pun jualan ayam bakar juga. Kemudian sebelumnya saya di advertising, kemudian di media komunitas. Nah, tapi memang istri dari pertama nikah udah request, Mas bisa nggak nanti kita punya toko roti? Loh, kenapa toko roti? Karena ketika nggak habis, saya bisa habisin. Waktu itu komen istri begitu, saya ya udah, artinya. Tapi karena waktu itu saya masih jadi sales, belum punya tabungan, kita masih pendam dulu mimpinya, seperti itu. 2009, kemudian perjalanan itu 2016, kami mulai, kayaknya di media yang kami kerja ini mulai mengalami goncangan ya. Karena isu digital yang memang terus ini. Kemudian 2016 akhirnya saya bersama istri lanjut coba kita buka roti. Tapi waktu itu juga masih belum ada bayangan roti yang kayak gimana sih gitu. Karena kalau kayak Holland dan lain-lain butuh tempat besar, terus ininya juga modalnya besar. Akhirnya kita cobalah, benchmark kita waktu itu ya roti kopi yang dari brand luar, Roti Boy dan Roti O, seperti itu. Nah, itu langsung bikin mereknya roti kopi? Iya, waktu itu kita memang satu produk aja yang jualnya, hanya roti kopi aja. Jadi kenapa roti kopi? Kita riset ini dari tahun 98 pertama datang ke Indonesia, Roti Boy, sampai hari ini itu masih eksis dan masih sustain. Makanya kami melihat ada pangsa pasar yang memang belum tergarap nih. Misal kalau di Starbucks itu menengah atas, kopi kenangan di menengah ke bawah. Nah, artinya pemain roti di kalangan atas sudah ada Roti Boy, nah di kalangan menengah bawah waktu itu belum ada yang ngisi, makanya terus kita coba isi. Bagi Ropi mengisi di segmen itu ya? Segmen itu, betul. Ada ceruk yang ini ya. Nah, itu apa sih Mas Reja, bikin jualan doang atau bikin dan jualan? Ya, waktu itu produksinya kami di rumah. Kemudian kita tiru persis apa yang dilakukan oleh Roti Boy. Jadi kita tiru dari sistem distribusinya dengan frozen. Jadi tidak ada di outlet itu tidak ada proses ngadon. Nah, kalau toko roti lain kan ngadon di situ, kemudian ngoven di situ juga. Nah, kalau kami ngadonnya di rumah. Di outlet hanya tinggal ngoven. Jadi memang kita karena keterbatasan dana sewa tempat yang besar, kita cari tempat yang lebih kecil itu dengan strategi yaitu ngadonnya di rumah, ngovennya di outlet, seperti itu. Dan akhirnya terbukti ketika bulan pertama langsung rame, dan istri juga surprise juga yang tadinya nggak berekspektasi tinggi. Tapi memang saya kan sudah banyak teman, sudah banyak klien di dekat outlet. Jadi klien atau pembeli pertama saya tawarin ya klien-klien saya sendiri dulu. Jadi viral, ada roti harga murah
tapi rasa mirip dengan roti boy. Dan itu bayang-bayang itu kita juga nggak bisa lepaskan. Nah akhirnya begitu buka, saya langsung sama istri, yuk kita tiru roti boy sesungguhnya. Kenapa? Tiru sesungguhnya, kita hadir di seluruh Indonesia mimpinya. Walaupun waktu itu masih dari Bekasi dulu kita buka, karena dari rumah di Bekasi. Oh, rumah di Bekasi ya. Betul. Nah, tahun 2019 pandemi, 2020 kemudian kami pindahkan pabriknya dari rumah ke Solo. Setelah di Klaten, tepatnya Solo Raya, alhamdulillah ini malah saya tidak menyangka produk ini produk internasional. Produk internasional itu apa? Jadi ini sudah dibawa oleh brand dari Malaysia ke seluruh dunia. Ropi ini? Produknya. Ropi. Tapi brandnya dari Malaysia. Nah, alhamdulillah gayung bersambut. Waktu itu ada atas perdagangan Pak Dubes Saudi waktu sampai hari ini masih Pak Dubesnya masih sama. Itu ngundang kami pameran di Riyadh. Pameran franchise, karena tahu kami ini binaan dari Kementerian Perdagangan. Kita sudah mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba dari Kementerian Perdagangan. Kita sering diajak pameran. Nah kemudian diundang ketika di Saudi, saya baru terbuka, oh ini produknya sudah produk internasional. Jadi saya ubah nih mimpi saya dari yang hadir dulu di seluruh Indonesia, kemudian bisa hadir di seluruh dunia gitu. Dan akhirnya setelah pameran itu kita nggak dapat bayar, nggak dapat mitra, nggak dapat partner. Nah entah Allah sudah ini kan ada calon partner saya WA. Calon partner. Dari nomor UAE, Uni Emirat waktu itu dari Dubai. Pak saya mau kerjasama dengan Bapak, bawa brand Bapak ke sini. Kok kayak jawaban atas doa saya nih gitu. Cuma saya waktu itu masih serius nggak ya? Takutnya scam, karena bagaimanapun kan banyak ya transaksi perdagangan luar negeri scam. Kita belum pernah namanya nyoba produk ini kita bawa ke luar negeri. Pertama kali ke luar negeri ya pas pameran di Riyadh itu. Di Arab Saudi itu. Karena kita bawa adonan frozen, kita nggak ada proses ngadon di outlet. Jadi ketika ngoven di tempat pameran memang harum, undang orang untuk datang gitu. Nah, terus begitu kita trial ke Dubai, trial kedua bawa produknya frozen ini, itu juga sempat wah mudah-mudahan berhasil nih kita trial, karena bagaimanapun produk ini dia kalau di suhu ruang tanpa suhu minus dia akan rusak adonannya. Nah alhamdulillah begitu sampai Dubai aman, begitu trial cocok, ketika pulang dia ngasih PR, tolong urus sertifikasi halal Uni Emirat, karena syarat untuk masuk Uni Emirat perlu sertifikasi halal tersebut, seperti itu. Nah kita urus kurang lebih 2 bulan, prosesnya bisa diurus di Indonesia. Alhamdulillah setelah kita proses, kita laporan, kita sudah punya nih sertifikasi halal. Bola berikutnya kan di partner kami. Akhirnya dia datang ke Indonesia, kita tanda tangan MOU di Hotel Raffles. Waktu itu dia datang. Terus setelah itu mereka buka outlet pertama di Zawaya Walk, tepatnya di Uni Emirat. Mall apa tuh? Kayak plaza gitu. Dan kalau pas musim panas itu sampai mereka bikin hujan buatan. Saking panasnya? Bukan buat wisata. Jadi hujan di sana itu setahun cuma sekali. Tapi sekalinya itu tahun lalu sampai banjir di Uni Emirat, karena kan saluran airnya mereka belum tertata baik. Nah, ketika itu hujan buatan itu, nah cukup viral tuh Zawaya Walk, orang banyak berdatangan. Biasanya dia pengen ngerasain sih hujan gimana ketika musim panas, seperti itu. Dan akhirnya buka cabang kedua waktu itu Pak Erick Thohir juga pas hadir acara BSI juga, saya diundang oleh BSI. Kayak 2021-an itu ya? Ini 2023. 2023. Pak Erick Thohirnya 2023 akhir gitu. Kesana juga dibawa. Jadi Pak Erick Thohir juga surprise. Karena saya cerita waktu itu, ini sebenarnya langsung ini. Jadi waktu itu kan cabang kita belum banyak. Nah saya cerita waktu itu ke Pak Erick Thohir juga. Ini juga viral nih di Twitter. Banda Aceh, Medan. Ini bukan cabang. Waktu itu tapi bacanya dari bawah ke atas. Itulah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Iya. Karena kalau Roti Boy itu mereka cantumkan cabangnya, kemudian di mana namanya di
kalau kami karena belum punya banyak cabang, akhirnya kita cantumkan ibu kota di seluruh Indonesia, dan cukup surprise karena partner calon mitra kami atau calon franchisee kami itu selalu tanya, Pak udah ada di Banda Aceh di mana? Enggak Bu, Ibu tahu dari paperback ya? Iya. Oh bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Oh iya, nama-nama ibu kota. Itu bahkan beberapa ini WA kemarin, Pak ibu kota kita kurang Pak. Maluku Utara tuh punya ibu kota namanya Sofifi. Oh, akhirnya kita cantumkan. Ini pemirsa nih. Ini kalau dibaca ini nama-nama ibu kota kelihatan nggak nih? Bukan cabang ya. Tapi ini kayaknya strategi untuk memantik minat ini ya, kemitraan ya. Betul. Jadi itu juga menjadi strategi kita untuk berpartner dengan ini, dan ya kami ngelihat kalau pesaing kami Roti Boy Roti O mereka cantumkan nama cabangnya udah 800 400. Kalau kami cabangnya baru nggak nyampe 100. Jadi gimana caranya ini bisa eksis dan bisa ini gitu. Iya. Sekarang outlet berapa sih? Kalau yang kami punya di rumah sakit itu total 30. Tahun ini itu kita buka di targetnya di 50 rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena kami mau membranding roti ini juga roti rumah sakit. Kalau di Roti O sudah ada di stasiun sama bandara. Kalau kami mau membranding ini rotinya roti rumah sakit, karena di rumah sakit kita bisa ngubah aroma. Aroma yang kurang enak biasanya di RSUD itu aroma obat, alkohol, kemudian aroma apek, itu bisa kita switch ke aroma roti dan kopi. Jadi suasana batinnya makin enak ya. Betul. Jadi masuk rumah sakit bukan karena kan kita udah suntuk ya sakit terus badan greges gitu. Nah, tapi begitu nyium aroma itu bawaannya happy. Makanya kita biasanya brandingnya roti kopi bikin happy. Nah, itu yang membuat branding itu si pasien juga bisa turut menikmati kelezatan aromanya. Dari kelezatan aroma dia bisa coba. Karena kan sekarang BPJS itu membuat orang berobat itu gratis ya, bukan gratis, berbayar, tapi ke rumah sakit nggak perlu bawa uang untuk bayar dokter atau obat. Nah akhirnya uangnya kan nganggur. Biasanya kita ini kan tawarkan Ropi ini sebagai alternatif jajanan. Gitu. Gara-gara apa sih kepantik ke rumah sakit, Mas Reza? Jadi kan tadi kalau di awal kan strateginya ke teman-teman dulu jualan, ikut pameran. Betul. Terus kayak ada unik selling point-nya, harganya murah ya, jangkau ya. Betul. Kenapa Mas Reza? Nah, ke rumah sakit itu saya nyebutnya di kolamnya itu yang kolamnya mancing di kolam yang kecil. Kolam yang kecil ini itu membuat lebih fokus. Pertama terkait aroma, terus yang kedua si rumah sakit dapat benefit sewa, dan rata-rata di mall itu rumah sakit di Jabodetabek itu bawahnya lobinya sudah banyak brand-brand kuliner. Makanya kami membawa misi ini ke daerah, menularkan tren itu ke daerah-daerah gitu. Kita bahkan ada di Majenang, Cilacap, Kebumen gitu yang rumah-rumah sakit pemerintahan kita biasanya hadir gitu. Penjualan laris-manis dan sebagainya ya. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan yang menarik lainnya, kita break dulu sebentar ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast dari Redaksi Siswa. Oke, kita break dulu sebentar. Siapa yang tak kenal roti kopi? Roti yang sudah puluhan tahun hadir di Indonesia dan tetap tinggi peminatnya dari semua kalangan. Terbukti bukan produk tren musiman. Roti Ropi menghadirkan produk utama Kopi Bun dengan 7 varian berbeda dan es kopi sebagai pelengkap. Lembut di dalam, crunchy di luar. Proses produksi yang simple, tak perlu butuh chef atau dokter khusus. Pertama, keluarkan adonan beku dari freezer. Lalu ditowing sampai mengembang. Lapisi dengan topping crispy, masukkan ke dalam oven. Tunggu 15 hingga 20 menit, roti Ropi siap dihidangkan. Aroma wanginya semerbak. Dengan memakai sistem aplikasi khusus, monitoring keluar masuk barang dan uang jadi lebih mudah. Membantu kontrol bisnis Anda menjadi lebih ringan. Takut boncos karena biaya produksi? No worry. Outlet Roti Ropi minim pemakaian listrik, gak perlu banyak karyawan, dan gak perlu tenaga ahli. Gak punya tempat yang luas? Tenang aja, hanya dengan ruang seukuran 3x5 meter, bisnis Roti Ropi siap dijalankan. Rotinya enak, coklatnya terasa, lumayan lembut, rasanya lebih gurih menurut saya. Mirip-mirip sih, tapi ini lebih lembut. Mirip-mirip.
Worth it banget sih, kayaknya 13.000 tuh lumayan murah ya. For it. Saya kira sesuai. Roti-roti tersebar di berbagai kota di seluruh dunia dan diliput berbagai media nasional. Tunggu apa lagi? Dapatkan paket franchise Roti Ropi sekarang. Oke pemirsa, balik lagi di podcast dari Redaksi Siswa bersama Mas Reja. Tadi kita sempat ngobrol tentang ekspansi dan sebagainya, tapi sebelum sampai ekspansi ini Mas Reja sempat terpuruk ya. Terpurukku di sini gitu ya. Karena apa? Pas pandemi tutup outlet mayoritas ya. Ya, 40 outlet. Aku yakin pasti meneteskan air mata nih Mas. Betul. Itu gimana bisa bangkit? Karena tadi sebelumnya kan Mas Reja bilang pabrik di rumah, di Pulau Gadung, terus pindah ke Klaten. Ini kayaknya ada lika-liku nih. Iya. Sebelum ke Go International ada lika-liku di domestik dulu. Bisa cerita Mas Reja? Jadi pas pandemi itu kita tutup franchise tuh ada sekitar 30. Iya. Outlet kami sendiri ada 10 outlet. Memang yang fokus di buka waktu itu di sekolah-sekolah. Oke. Nah, sekolahnya libur 2 tahun. Bener. Akhirnya marketnya berkurang, nggak bisa perpanjang sewa, nggak bisa ini. Akhirnya kita close. Pengurangan karyawan itu kalau dari 40 outlet rata-rata karyawan 3 orang aja, 40, sekitar 120 orang di outlet. Di pabrik juga kami ngurangin. Saya nyebutnya waktu itu mantap makan tabungan. Oke. Ya, karena nggak ada profit kan, makanya kita pindah ke Klaten. Nah di Klaten itu memang serba murah. Jadi kalau biaya hidup yang misal di Jakarta seminggu 1 juta, di Klaten 1 juta bisa buat 2 minggu, misal seperti itu. Nah itu yang akhirnya kita bisa bertahan makan tabungan. Tapi akhirnya saya juga berpikir, wah enak kerja kalau kayak begini ya, dapat gaji karena dulu kan saya kerja gitu. Kalau begini terasa juga 6 bulan, 7 bulan nggak ada penghasilan kan. Untung masih punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan itu. Nah tapi alhamdulillah waktu itu saya sama istri juga masih optimis bahwa ini kan nggak selamanya begini terus. Ini kan memang gerak dibatasin, semua akses dibatasi sama pemerintah karena terkait waktu itu PPKM dan lain-lain. Nah tapi kan ini nggak akan selamanya begini terus. Kalau begini terus ya ekonomi nggak gerak. Gitu. Tapi begitu 2021 mulai kita akhirnya 2022 kita banyak terima franchise dari Kalimantan. Waktu itu ada 20 outlet di Kalimantan franchise kami. Cuma memang problemnya ini franchise ini karena kelolanya nggak satu komando, mereka ngelola sendiri. Nah, akhirnya standarisasinya yang tidak berjalan. Nah makanya kami tahun 2024 mulai membatasi franchise. Jadi gimana Mas? Jadi franchise itu benar-benar yang kita serius baru kita kasih, karena nanti brand kita akhirnya jelek. Kayak di Kalimantan 20 outlet close. Ya. Orang kira bisnisnya nggak prospek. Padahal kita di rumah sakit aja sudah jalan hampir setahun. Ini masih oke-oke aja gitu. Di Kalimantan itu? Nggak di Kalimantan. Sekarang kan di Jawa. Jawa. Kalau di Kalimantan paling sisa sekitar 5 outlet. 5 outlet. Okay. Gitu. Dan memang yang 5 outlet ini yang bertahan di Kalimantan memang serius. Si franchisee-nya makanya bertahan dan sustain gitu. Nah, yang nggak serius ya 20 tadi itu yang tutup gitu. Makanya kami pun pas 2023 itu ketika Kalimantan tutup itu juga sempat terpuruk lagi karena kami mengandalkan waktu itu kita senang banyak franchise. Ini kan pabrik kami berjalan lagi setelah pandemi. Nah, tapi franchise ini juga saya nyebutnya bisa meracuni kita juga. Artinya meracuni itu ketika dia close maka nggak bisa, pabrik nggak ada serapan. Nah akhirnya ya udahlah, mulai dari situ saya tobat, tidak mengandalkan franchise, sudah kita bangun outlet sendiri, fokusnya di rumah sakit. Fokus di rumah sakit, makanya pabrik produksi terus gitu ya. Sampai ngebul ya Mas Reja. Saking ngebulnya sampai ngirim bulan November ya, seperti ditulis di swa.co.id bahwa Mas Reja nih ngirim adonan roti ke Uni Emirat Arab ya, November kalau nggak salah. Betul, November 2024. Dan dilepas oleh Menteri Perdagangan kalau nggak salah. Pak Busan ya panggilan akrabnya. Iya, Pak Busan. Itu gimana ceritanya tuh? Itu waktu itu kebetulan saya sering jadi narsum di Kementerian Perdagangan. Kemudian stafnya itu kaget begitu. Pabriknya di Klaten, Mas. Ini iya di Klaten. Oh, tetangga ya gitu. Dan kebetulan memang
saya ngelihat Pak Busan serius terhadap UMKM yang ekspor. Akhirnya kita kirim undangan. Kalau kami mau ekspor adonan ke Uni Emirat, berkenan hadir nggak Pak Busan untuk melepas ekspornya? Dan benar, dia punya program namanya UMKM bisa ekspor. Itu. Tapi memang ekspor ini sebenarnya kalau menurut kami itu baru sebagian kecil, karena Uni Emirat sendiri negaranya penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Jadi omset di sana itu dengan satu omset sebulan di sana itu sama dengan seminggu kami di rumah sakit di Indonesia. Tuh, jadi belum terlalu ini signifikan. Karena targetnya malah di tahun ini mudah-mudahan insya Allah semoga kita bisa buka di India. Di India lebih banyak penduduknya. Betul, India jauh lebih banyak. Bisa gacor nih Mas. Tiba cerita Mas rencana di India. Ya, jadi insya Allah kita mulai trial di bulan April nanti buka produksi di India. Memang segmennya di sana besar sekali marketnya, penduduknya 1,4 miliar, bisa 6 kali sampai 7 kalinya Indonesia. Dan produk ini belum ada di India. Belum ada. Karena mereka biasa makan roti yang agak keras tuh, kayak prata dan lain-lain. Nah, memang perlu edukasi di awal. Tapi saya yakin begitu edukasinya masuk, marketnya oke, fit, kita bakal boom. Karena sebelumnya kan sudah ada Kopi Kenangan. Kopi Kenangan juga buka di India. Kemudian brand-brand yang pabrikasi juga buka di India, kayak Ricis dan lain-lain gitu. Ini mudah-mudahan lancar nih di April ya Mas ya. Ya, insya Allah. Ini negara kedua berarti? Ya, negara kedua ekspansi kita. Kita ngomong tentang ekspansi kan ada titik awalnya ya. Kalau nggak salah Mas Ridja pernah cerita di artikel Su Online bahwa Mas Ridja itu pameran dulu di Riyadh, Arab Saudi. Betul. Tapi diremehkan. Akhirnya nyewa SPG orang lokal. Betul. Ini akhirnya pada datang katanya. Terus membuka peluang-peluang lainnya gitu ya. Iya. Gimana cerita itu Mas Ridja? Ya, jadi ketika pameran di Riyadh itu tahun berapa tuh Mas? Tahun 2022 diundang oleh Pak Dubes dan atas perdagangan, kami dapat fasilitas waktu itu free pameran ke sana. Itu kami sudah bangga bahwa wah ini Indonesia bakal merah putih lah. Saya bawa. Tapi begitu nyampe sana cukup surprise juga. Ternyata kita nih diremehkan ya di sana ya. Bahkan saya cerita ini ke Pak Busan ketika kunjungan, iya Pak, problemnya memang citra kita di luar buruk. Kenapa? Karena kita banyak ekspor pembantu. Nah, akhirnya begitu saya pameran, kok saya cukup gatel kuping saya dengan cemoohan lah saya nyebutnya, walaupun dia nggak secara langsung terbuka mencemooh, tapi itu buat saya wah ini sindiran nih gitu. Akhirnya di hari ketiga saya gelisah tuh, wah udahlah cari SPG lokal aja yang memang bisa menjelaskan ini ke ini. Waktu itu syaratnya cuma satu, yang penting bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Karena yang kunjungan pameran bukan hanya orang Arab, ada orang bule-bulenya juga gitu. Nah, ketika kita panjang SPG lokal, SPG dari Saudi waktu itu, dari Suriah tepatnya, itu dia orang yang tadinya mencemooh, ini udah nggak ada tuh bahasa gitu. Malah dia tanya-tanya detail gitu ya, gimana ininya, prosesnya seperti apa. Karena kan kami ini selalu tekankan harus ekspor adonan. Kenapa harus ekspor? Karena biaya produksi di negara kamu bakal lebih mahal. Karena tenaga kerja mahal, sewa tempat, listrik dan lain-lain, operasional akan tinggi. Ketika kamu ekspor atau impor dari Indonesia, barangnya itu jauh lebih murah. Seperti kami di Uni Emirat gitu. Itu membuka ekspansi pertama. Betul. Dari situ ya. Ada yang nelpon berarti ya. Titik awalnya mereka tertarik, bahkan ketika di Saudi memang brandnya nggak cuma dari Malaysia aja, ada brand lokal juga. Banyak tuh, ada Mama Ban, ada Roti Boy juga ada. Nah itu yang akhirnya wah ini brand Indonesia harus hadir nih. Cuma saya masih cari peluang gimana caranya, karena lumayan sulit perizinannya di Saudi. Seperti itu, karena ada FDA, kayak kalau di Amerika tuh Food and Drug Amerika, di BPOM-nya ya. BPOM-nya lebih rumit seperti itu. Tapi itu tantangan yang harus ini kan Mas, jangan sampai menyerah gitu ya. Gitu. Ya, nah di sana namanya Ropi ya mereknya. Betul. Ropi. Namanya kalau di Indonesia Roti Ropi, kalau di Uni Emirat Ropi Roti. Ropi Roti. Ya, dibalik. Ya. Jadi kemasannya pun kemasan seperti di Indonesia. Dia sama ini, Iya, persis begini. Terus ada roti gempi juga? Iya, ada roti gempi apa tuh?
Roti Gempi ini roti gembong yang memang produk dari aslinya dari Kalimantan awalnya. Kemudian di Jawa itu cukup viral tahun 2000 pas pandemi dan kita bikin itu setelah mereka viral, kita bikin dengan sistem frozen. Gitu. Oke, berarti ada berbagai varian ya. Kalau ini roti apa nih Mas Reza? Nah, ini roti Gempi, kemudian Gempi. yang depan roti kopinya. Roti kopinya. Langsung lahap nih. Karena kita udah buka pemirsa. Makan ya, makan virtual. Oke Mas Reza, habis buka di UAE berarti ke India tadi ya April ya? India. Berarti India akan menjadi negara kedua ya? Betul. Rencana berapa buka outlet di India? Di India targetnya 5 outlet. Kami sasar ke bandara, Stationnya ada 2, ada yang metro sama yang kereta api. Kemudian di hospitalnya, rumah sakit juga. Ya, by the way kan mau nambah 50 di tahun ini ya? Indonesia. Nah, bagi mitra, kita nyebutnya mitra ya? Enggak, biasanya kami berpartner ya. Bagi calon mitra ingin berpartner dengan Mas Reza, apa sih keunikannya dengan roti-roti sejenis kayak roti yang ada di mall dan lainnya? Kan pasti naik gitu Mas. Kami keunggulannya pertama varian rasanya lebih banyak. Yang kedua harganya lebih terjangkau. Dan biasanya kalau kami sekarang carinya bukan franchise tapi ke partner pengusaha lokal yang memang bisa cari rumah sakit dan kita akan modali 100%, sistemnya bagi hasil. Gitu. Berarti kalau mau lebih lanjut langsung kontak di web kita rotiropi.com. Oke. Mas Reza, 5 tahun ke depan nih Ropi akan ya bismillah ya, makin besar lah ya. Apa rencana ke depannya? Mau IPO, mau apa gitu kan? Punya mimpi itu karena Bapak dulu kerja di wartawan di Bursa Efek, sering bawain prospektus ke rumah. Nah, gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya punya mimpi IPO ini. Karena bagaimanapun kalau Sari Roti sudah ada benchmark kita Sari Roti. Benar. Jadi paling enggak itu yang jadi standar kami. Oke Mas Reza, sudah sampai penghujung acara karena kita dibatasi oleh waktu ya. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin Mas Reza pengen menyampaikan sesuatu kepada pemirsa ya terkait apapun ya yang bisa memompa jiwa kewirausahaan dan sebagainya. Baik. Jadi walaupun di tengah kondisi yang sangat sulit, bahkan yang orang cerita kegelapan, pasti selalu ada peluang. Maka tetap optimis, tetap berjalan sesuai target kita, dan jangan lupa selalu berusaha dan berdoa. Seperti itu. Oke, intinya kita harus ikhtiar Mas Reza ya. Jangan pernah menyerah. Oke, pemirsa dari Redaksi Siswa, kita akhiri perbincangan di sesi ini, di episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.